Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34 mengutuk kebodohan dirinya. Geralt membelalakan matanya. Ternyata neneknya sudah mempersiapkan segalanya. Geralt sampai berkaca-kaca karena terharu. Ia sangat bersyukur sekali memiliki keluarga yang penuh cinta dan perhatian seperti ini. Namanya juga dadakan, Nek. Geralt aja awalnya nggak berani muncul loh. Ujarnya terkekeh sambil menggaruk tengkuknya. Semua orang tampak terkekeh tak terkecuali Melody. Yang kini menutup mulutnya karena geli melihat tingkah nenek dan cucu itu. Lalu Geralt kembali memusatkan perhatiannya pada Melody yang kini kembali terdiam. Kediaman keluarga Geralt kini tengah riuh dengan sorak kebahagiaan. Setelah ungkapan hati yang berakhir ajakan nikah dari Geralt. Para tamu undangan tak terkecuali keluarga menjadi terkejut juga gembira. Namun kini riuh bahagia itu telah berganti menjadi momen dak-dikduk. Karena Melody belum juga memberikan jawaban. Awalnya Melody bingung harus memberikan jawaban apa terlebih ia belum wisuda. Melody lantas melirik Azura, memberi kode agar memberikan saran padanya. Azura yang paham lantas mendekati Melody dan mengatakan sesuatu. "Kamu mencintai Geralt?" tanya Azura di depan hadapan semua orang. Dengan malu-malu dan wajah menunduk, Melody mengangguk samar namun tetap terlihat jelas di mata semua orang. Geralt pun tersenyum bahagia saat mengetahui fakta kalau Melody pun mencintainya. Namun, tetap saja Geralt menanti jawaban pasti dengan harap-harap cemas. Ia khawatir. Melody justru berniat menolak ataupun menunda lamaran tak romantisnya ini. "Kakak sih terserah sama kamu, Di. Apapun untuk kebahagiaan kamu, kakak akan merestui. Tapi ya, menurut kakak, kamu udah dewasa, Geralt juga. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari, kamu pasti paham kan maksud kakak, maka mendingan kamu terima deh. Kakak malah lebih merasa aman dan tenang kalau ada yang menjaga kamu." Geralt juga biarpun seorang mahasiswa, dia udah punya usaha sendiri. Jadi kakak gak khawatir kamu bakal merasakan kesulitan keuangan. Kakak ngomong gini bukan karena matre ya, Di. Tapi namanya membina rumah tangga itu bukan cuma butuh cinta, tapi makan. Namun bukan berarti kamu harus cari pasangan yang kaya, enggak. Yang terpenting dia tulus mencintai kamu, dan mau bertanggung jawab atas kamu dan hidupmu. Dan kakak yakin semua itu Geralt mampu melakukannya. Jadi, bagaimana keputusan kamu? Melody mengangkat wajahnya dan menatap lekat wajah Geralt. "Kak Gege, apa Kak Gege serius mencintai aku?" tanya Melody ingin meyakinkan dirinya. Geralt mengangguk pasti. "Aku sangat serius, Di. Aku berjanji, selama nafasku masih berhembus. Aku akan berusaha membahagiakan dan menjadikanmu wanita satu-satunya dalam hidup aku." Tukas Geralt pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Mendengar hal tersebut juga dukungan sang kakak yang tampak sangat bahagia.
Akhirnya Melody pun mengangguk, yang disambut gemuruh ungkapan syukur. Dari semua anggota keluarga dan para tamu undangan, Gerald pun segera berdiri dan memasangkan cincin yang diberikan sang nenek. Gerald tak menyangka, ajang ungkapan perasaannya malah berakhir jadi ajang lamaran. Dan kini, disinilah, tepat di hadapan keluarga dan tamu undangan, Gerald berhasil mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan nafas. Sah, sah, sah. Seru semua orang yang menyaksikan acara akad nikah dadakan itu. Bahkan mereka pun terpaksa menikah hanya dengan bantuan seorang ustadz, karena belum sempat mengurus berkas-berkas pernikahan mereka ke kantor urusan agama. Akhirnya, acara pertunangan itu kini menjadi acara pernikahan dadakan. Semua keluarga tampak bersukacita. Tak terkecuali pasangan pengantin baru, yang awalnya hanya sekedar kekasih bohongan itu. Kini mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. I love you, Di. Bisik Gerald mesra di telinga Melody. Semburat merah muncul di pipi Melody, membuatnya kian cantik. Kamu cantik saat tersipu malu seperti ini. Boleh aku menciummu? Melody mendelik tajam saat mendengar pertanyaan itu. Bagaimana kalau ada yang dengar pikirnya? Ia pun segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Gerald yang salah menduga, lantas mengecup bibirnya sekilas, membuat Melody jadi panas dingin dibuatnya. Jangan takut, gak ada yang lihat kok. Kata siapa? Tiba-tiba suara Azura terdengar dari balik badan Gerald, membuat pasangan pengantin anyar itu malu bukan kepalang. Kak Gege sih, malu kan? Bisik Melody. Malu tapi mau kan? Celetuk nenek Gerald yang entah dari mana datangnya. Nenek, cicit keduanya bersamaan dengan wajah merah padam. Azura dan nenek Gerald tergelak kencang, melihat tingkah pengantin anyar itu yang sedang salah tingkah. Karena tepergok sedang berciuman. Halo, Ben, ada apa? Kenapa lu hubungi gue? Kan udah gue bilang jangan pernah hubungi gue sebelum gue hubungi lu. Ketus Finlandia sambil bersembunyi di balik dinding walk-in closet di kamarnya. Hari ini merupakan hari Minggu. Otomatis semua anggota keluarga sedang berkumpul di rumah. Termasuk suaminya, Bimantara. Tentu ia khawatir bila hubungan terlarangnya dengan Benny sampai ketahuan. Vin, buruan lu bersiap, gue jemput di rumah lu sekarang juga. Tukasnya dengan nada suara sedikit panik. Gila, jangan macam-macam, Ben. Kalau mereka lihat, apa kata mereka? Gue gak mau jeripayah gue selama ini berakhir sia-sia. Walaupun bagian anak gue cuma sedikit. Tapi masih cukup untuk menjamin kehidupannya di masa datang. Apa lu gak mau anak kita berakhir bahagia? Dan terjamin kehidupannya di masa yang akan datang? Finlandia berusaha menahan suaranya. Agar tidak sampai keluar dan terdengar orang lain. Jadi ia hanya menekan suaranya.
Tentu ia tidak rela usahanya selama ini berakhir sia-sia. Dulu, ia berpacaran dengan Arkandra. Karena tahu kalau Arkandra merupakan anak orang kaya dan pewaris perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Namun, saat Arkandra menyatakan kalau ia ingin fokus menjadi seorang dokter dan tidak berminat dengan perusahaan yang seharusnya jatuh ke tangannya, Finandia pun berubah haluan. Ia pikir, dengan mundurnya Arkandra, pasti perusahaan dan semua harta keluarga Satya akan jatuh ke Bimantara. Sebab hanya dia yang memiliki potensi itu. Bukankah yang namanya warisan? Bagian paling besar pasti akan jatuh ke tangan laki-laki. Dan ia yakin tak ada kandidat lain selain Bimantara, yang merupakan putra satu-satunya Bahtiar Satya Prawira. Atas dasar pemikiran itu, ia pun berusaha mendekati ayah Arkandra dengan berbagai macam cara. Bak Gayung bersambut setelah melakukan berbagai upaya. Akhirnya ia berhasil mendapatkan Bimantara dan menjadi istrinya. Namun, harapan tak sesuai ekspektasi. Ternyata dalam keluarga Satya memiliki peraturan yang menyatakan kalau pengkhianat tidak akan mendapatkan bagiannya. Alhasil perusahaan jatuh ke tangan Arkandra, dan mereka hanya mendapatkan bagian 5% saja. Sungguh sangat keterlaluan, pikirnya. Namun, ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima. Karena itulah ia berupaya menyingkirkan Azura. Sebab ia yakin kalau sebenarnya Arkandra masih memiliki rasa padanya. Siapa tahu, dengan lenyapnya Azura dari dunia ini ia bisa kembali pada Arkandra. Tentu saja setelah sebelumnya melenyapkan Bimantara terlebih dahulu. Gue nggak gila, Vina. Gue serius. Kita udah ketahuan. Temen gue yang ada di kepolisian barusan ngabarin kalau surat penangkapan kita udah keluar. Entah bagaimana caranya, tanpa kita sadari ternyata kita udah diselidiki. Kalau lu masih pingin hidup aman dan nyaman, buruan bersiap. Ambil semua barang berharga lu dan anak kita. Gue tunggu di depan gerbang rumah lu. Pungkas Benny cepat sebelum Finandia sempat menyanggahnya. Apa, polisi, mau nangkap gue? Finandia terkekeh sendiri. Jangan harap, kurang ajar mereka, jadi mereka diam-diam udah ngelaporin gue. Sialan, awas ya kalian, apa ini ulah Arkan? Tetapi kenapa dia bisa tega banget sama gue? Lu bodoh banget sih, Ar. Cuma karena gadis kotor itu. Lu mau jeblosin gue, mantan terindah lu, yang kini juga udah jadi ibu tiri lu ke dalam penjara. Jangan harap rencana kalian akan berhasil. Geram Finandia segera keluar dari dalam walk-in closet. Baru saja ia hendak membuka pintu, tiba-tiba tubuh Finandia jadi lemas. Saat melihat sosok Bimantara telah berdiri di hadapannya, dengan sorot mata tak terbaca. Mas Bima, sejak kapan Mas ada di sini? Tanya Finandia dengan suara mencicit. Kenapa? Siapa yang bicara denganmu di telepon tadi? Kenapa kamu sampai sembunyi-sembunyi kayak gitu? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan?
Cecar Bimantara dengan tatapan penuh curiga. Enggak ada yang aku sembunyikan kok, Mas. Aku cuma telepon teman, ya teman. Dia pingin ketemuan sama aku sambil ketemuan di kafe nggak jauh dari sini. Jawab Finandia dengan wajah yang sudah memucat. Tentu ia khawatir kalau apa yang ia bicarakan di telepon sampai terdengar oleh suaminya. Permisi, Mas, aku mau siapin baby boy kita dulu. Ucapnya berusaha menghindari Bimantara. Bagaimanapun, ia harus pergi secepatnya dari sana sebelum semuanya terungkap. Ia harus menyelamatkan dirinya juga harta bendanya, yang telah ia kumpulkan beberapa tahun ini semenjak menikah dengan Bimantara. Setelah memastikan Bimantara keluar dari kamar mereka, Finandia pun mulai beraksi dengan mengambil sebuah tas yang tidak begitu besar. Ia hanya akan membawa barang-barang berharganya seperti perhiasan koleksinya. Ia memang lebih gemar mengoleksi perhiasan dibanding membeli barang-barang branded. Tentu tujuannya selain lebih mudah dijual, bila ia membutuhkan uang, perhiasan juga lebih mudah dibawa. Untuk pakaian atau barang lainnya bisa ia beli nanti. Yang terpenting saat ini ia harus pergi sesegera mungkin. Terdengar tangisan sang putra, Finandia pun mempercepat pekerjaannya. Setelah selesai, ia segera menghampiri bayinya dan menyusuinya terlebih dahulu. Ia memang jahat, tapi ia juga sangat menyayangi anaknya. Apalagi yang orang-orang tahu, bayi itu merupakan keturunan Satya. Putra dari Bimantara, jadi sudah tentu keberadaannya dapat ia manfaatkan kelak. Syut, jangan nangis dong sayang, kita akan segera bertemu dengan papa kamu. Kita harus segera pergi dari sini. Jangan nangis ya, cup, kap. Ucap Finandia seraya menyusui bayinya. Setelah dirasa cukup, Finandia segera kembali merapikan pakaiannya. Finandia segera memakaikan bayinya selimut dan menggendongnya. Setelah itu ia segera mencangklong tasnya yang sudah penuh berisi perhiasan. Aku udah di depan, buruan. Sebuah pesan masuk ke ponsel Finandia. Ia pun segera keluar dari dalam kamar. Mau kemana kamu? Tiba-tiba suara bariton keluar membuat Finandia, yang baru saja melangkahkan kakinya keluar kamar, tersentak, hingga jantungnya berdebar tidak karuan. Aku kan tadi udah bilang, Mas, mau ketemuan sama temen. Dia pingin banget ketemuan sama aku dan lihat anak kita. Tempatnya nggak jauh kok, di kafe yang ada di tikungan jalan sana. Dusta Finandia. Kakinya sudah berada lemas saat melihat keberadaan Bimantara yang tiba-tiba berdiri tak jauh dari tempatnya. Sepertinya ia baru keluar dari ruang kerjanya. Kalau dia mau ketemu kamu dan anak kita. Kenapa nggak dia aja yang datang ke sini? Tanya Bimantara dengan sorot mata penuh intimidasi. Oh itu, tadi aku sudah mengatakan kayak gitu sih, Mas, tapi dianya nggak mau. Katanya nggak nyaman, dia kan cewek, Mas, dia malu sama kamu. Sahut Finandia yang terus saja beralasan.
Ya sudah, nggak perlu ajak Betran. Tinggalkan aja dia sama aku. Kasihan, usianya belum genap 40 hari. Nggak bagus buat kesehatannya. Bimantara mencoba mendekati Finlandia untuk mengambil bayi mereka. Tapi Finlandia justru berjalan mundur ke belakang. Hatinya sudah panik. Ia ingin segera pergi dari sana sebelum polisi benar-benar datang. Jangan, Mas, teman aku udah nungguin. Aku pergi dulu ya. Finlandia mencoba segera pergi tapi tangannya justru dicekal oleh Bimantara. Vina, jangan keras kepala. Aku cuma tidak ingin terjadi apa-apa pada Betran. Tegas Bimantara dengan sorot mata geram. Sebisa mungkin ia menahan emosi. Karena tidak ingin membuat Betran terganggu dan menangis. Mas, aku cuma sebentar kok. Kamu gak usah terlalu parnoan kayak gitulah, ucap Finlandia dengan suara meninggi. Tapi aku ini ayahnya. Wajar kalau seorang ayah mengkhawatirkan anaknya. Usianya baru beberapa hari, kenapa nggak temanmu aja ajak ke sini? Kalau nggak mau, ya udah. Jangan maksa, jangan egois. Pikirin kesehatan anak kamu. Karena ini anak aku jadi suka-suka aku dong. Vina benar, Pa, itu anak dia jadi suka-suka dia. Ujar Arkandra yang tiba-tiba saja ikut menimpali, membuat Bimantara mengerutkan keningnya. Mengapa ia merasa aneh putranya tiba-tiba mau berbicara dengannya? Padahal biasanya sejak kejadian beberapa tahun yang lalu. Ia tak pernah sama sekali mau berbicara dengannya. Apalagi saat ini sedang ada Finlandia berada di sini. Berbeda dengan Bimantara, Finlandia justru sok melihat keberadaan Arkandra dan Azura. Lalu di belakangnya disusul Kencana dan Mario. Wajah Finlandia memucat sempurna. Ia seakan sedang dikepung musuh-musuhnya. Ia sampai mengeratkan pelukannya pada Betran yang sedang terlelap. Seolah tengah mencari perlindungan dari orang-orang itu. Mas, aku pergi dulu ya. Finlandia masih berusaha untuk kabur. Tunggu dulu, Vina, jangan bawa Betran. Bimantara masih berusaha menghentikannya. Pa, Arkan kan udah bilang perempuan itu benar. Jadi suka-suka dia mau bawa anaknya kemana? Buat apa dihentiin sih? Sewot Kencana yang kini sudah ikut naik ke tangga, menuju lantai atas tempat Finlandia dan Bimantara berdiri. Apa maksudmu Kencana? Bagaimanapun dia anak papa. Adik kalian jadi wajar papa melarangnya mengajak Betran keluar. Apalagi cuaca mulai mendung, sebentar lagi pasti akan hujan. Bimantara masih belum mengerti kemana arah pembicaraan Arkandra dan Kencana. Kesal sang ayah tak kunjung mengerti. Kencana segera membuka sebuah amplop. Berlogo rumah sakit ternama tempat Arkandra bekerja. Lalu ia membuka lebar kertas itu dan mendekatkannya pada Bimantara. Agar ayahnya itu segera membaca isinya, Bimantara sontak membelalakan matanya. Saat membaca isi surat tersebut, sampai tanpa sadar ia melepaskan cekalannya pada tangan Finlandia. Tidak mungkin, gumam Bimantara sambil meremas dadanya yang tiba-tiba berdenyut untuk sakit.
Pa, seru Azura dan Kencana panik. Melihat semua orang sibuk fokus pada Bimantara, Vinandia pun berusaha untuk kabur. Sampai suara menggelegar Arkandra membuatnya kian panik. Mau kemana kamu Jala? Kau pikir kau bisa melepaskan diri dan kabur dengan kekasihmu itu? Ucap Arkandra sambil menyeringai. Membuat tubuh Vinandia lemas dan kakinya gemetar. Sekarang kau lihat ke bawah. Titahnya membuat Vinandia mengarahkan pandangannya ke bawah. Matanya membulat sempurna saat Stefan dan William menyeret seseorang dan mengempaskannya tanpa kasihan di lantai. Wajah pria itu tampak sudah babak belur. Dengan darah yang menetes dari ujung bibir, hidung, juga pelipis. Vina. Gumamnya lirih sambil meringis menahan sakit saat tubuhnya sudah terkulai di lantai. Benny, cicit Vinandia yang masih di pertengahan tangga. Kenapa? Terkejut melihat kekasihmu babak belur? Ejek Arkandra. Tak ingin mengalami hal serupa, Vinandia pun segera kembali melangkahkan kakinya menuruni anak tangga. Namun nahas, karena kakinya yang terlampau gemetar, membuatnya tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Hingga ia pun terpleset dan terguling ke lantai bawah. Ak! Betran, seru Bimantara dan Kencana bersamaan. Dengan mata membulat sempurna karena terkejut, saat melihat bayi mungil itu terlepas dari tangan Vinandia. Hingga terpental ke atas lantai yang dingin. Terdengar jerit tangis memilukan dari bibir mungil bayi itu. Mario yang berada di lantai bawah segera berlari dan memeluk Betran seraya memberikan pertolongan pertama. Vinandia dan Benny membelalakan matanya saat melihat bayi tak berdosa itu jatuh di lantai yang dingin. Terlihat dari netra mereka, darah mulai merembes mengalir dari kepalanya. Dengan terlatih, Bimantara turun dari lantai atas ingin melihat bayi kecil itu. Bayi yang tak berdosa, bayi yang dimanfaatkan orang tuanya untuk mengeruk keuntungan dan kekayaan darinya. Arkandra, Azura, dan Kencana pun mengikuti. Mereka turut panik. Mereka memang membenci Vinandia, tapi tidak dengan bayi mungil itu. Bayi mungil itu tidaklah bersalah sama sekali. Ia masih suci, tanpa noda, apalagi dosa. Perlahan, tangisan itu memelan lalu menghilang. Mata baby Betran pun menutup rapat. Dengan tubuh yang mulai memutih bak kapas, hanya ada tatapan nanar yang Mario tujukan pada semua orang. Diikuti tirta bening yang mengalir dari sudut matanya. Dia sudah tiada. Ucapnya penuh penyesalan. Sontak saja, Vinandia dan Benny yang mendengar itu merasa syok. Sambil meraung, Vinandia menyeret kakinya, yang sepertinya telah patah dengan terlatih. Darah bercucuran dari pelipis dan belakang kepalanya akibat benturan yang begitu keras. Bila Vinandia saja sampai mengalami luka yang sedemikian, apalagi bayi mungil itu yang memang terlepas. Hingga terhempas keras ke atas lantai yang dingin.
Tentu ia takkan bisa menahan rasa sakit itu. Hingga akhirnya meregang nyawa akibat perbuatan ibunya sendiri. Tidak. Pekik Finandia. Anakku, Bertrand, jangan tinggalkan mama, nak. Bertahanlah sayang, kamu pasti akan sembuh. Bertrand, anakku, tolong bangunlah, ini mama, sayang. Bangunlah, kamu gak boleh pergi tinggalin mama, nak. Finandia meraung berusaha menggapai bayi Bertrand. Tapi sebelum sempat tangan itu menggapai anaknya, Bimantara lebih dahulu menghentikannya. Dan meraih tubuh bayi kecil itu lalu memeluknya sambil sesegukan. Ia sangat menyayangi bayi kecil itu. Padahal usianya baru beberapa hari, tapi ia sudah harus kembali kepada Sang Pencipta karena ulah ibunya. Mas, kembalikan anakku, kemarikan Bertrand, dia baik-baik saja kan, Mas? Lirih Finandia seraya mengusap kasar air mata yang jatuh di pipinya. Semua ini gara-gara kau, dasar pela. Desis Bimantara emosi karena baru mengetahui kalau ia selama ini telah ditipu. Bahkan anak yang begitu sayangi ternyata bukanlah anaknya. Bimantara mengutuk kebodohan dirinya. Yang begitu mudah masuk ke dalam jebakan Finandia, sehingga ia membuat istrinya terluka dan meninggal. Pun anak-anaknya jadi membenci dirinya, karena telah berselingkuh dengan kekasih putranya sendiri. Inilah akibat nafsu yang lebih mendominasi daripada akal. Akhirnya rumah tangga pun hancur juga kacau balau. Cepat kemarikan anakku, Mas. Pasti Bertrand sedang tertidur saja kan? Dia nggak apa-apa kan? Rachel Finandia berusaha mengambil Bertrand dari tangan Bimantara tapi tetap tidak diberikan. Mas, Bertrand sepertinya mau menyusu. Siniin Mas, biar aku susuin dulu. Imbuhnya lagi seraya menyeret kakinya mendekati Bimantara yang tengah tergugu. Tak lama kemudian, polisi datang. Mereka memberi hormat pada William. Setelah mendapatkan kode, mereka pun segera membekuk Finandia dan Benny. Atas kasus percobaan pembunuhan pada Azura dan Alice. Tentu saja hal tersebut mengejutkan Bimantara. Ia sampai shock dan terkena serangan jantung. Karena terlampau terkejut sebab baru mengetahui fakta. Tentang Finandia yang tak lebih dari seekor ular berbisa. Beruntung saat ini Bahtiar sedang berada di luar kota. Jadi ia tidak melihat kekacauan ini. Lepas, aku mau menemani anakku, dia sedang tidur. Dia pasti nangis kalau aku nggak ada. Lepas, jangan bawa aku, lepaskan aku, lepas. Teriak Finandia berusaha memberontak, tapi tak dihiraukan para petugas polisi. Ak, jeritnya saat nyeri di kaki dan kepalanya kian menyebar. Darah yang mengalir pun kian deras. Hingga perlahan-lahan Finandia pun kehilangan kesadarannya. Para polisi pun segera membawa Finandia masuk ke mobil ambulans yang baru saja datang. Sedangkan Benny, dengan patuh masuk ke dalam mobil polisi. Rasa cintanya pada Finandia membutakan mata hatinya. Sehingga mau saja mengikuti segala perintah Finandia.
Namun kini, semuanya hancur. Anaknya telah tiada dan Finlandia entah bagaimana nasibnya nanti. Yang pasti, mereka pasti akan masuk ke balik jeruji besi. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bersambung.